perjalanan di dunia dengan perjalanan spiritual itu memang berbeda, ukurannya berbeda. Nah, habis saya di sana, kemudian saya merasa naik lagi, dan semuanya hilang menjadi cahaya, menjadi cahaya. Nah, cahaya yang tak berujung. Ya, Masya Allah. Ketakjuban saya waktu itu sampai sekarang melihat ketika saya di Gua Pemijaan, sampai sekarang masih terngiang-ngiang ya, masih terngiang-ngiang, luar biasa. Ada alam yang isinya nur semua, nur semua, Masya Allah, indah sekali, susah untuk diungkapkan dalam kata-kata lah. Nah, suasana hati gimana berada di alam itu? Tau menang, nggak bisa diungkapkan atau bagaimana? pertama, saya seperti keliling di atas bumi ini. Saya seperti keliling. Nah, memang nggak lama saya keliling karena kebingungan ya, kebingungan. Nah, tapi ketika itu dalam batin saya, dalam ruhani saya itu udah nikmatin saja. Nah, nanti apa, kamu harus lebih memasuki dimensi-dimensi lain. Nah, artinya diri saya sudah menyadarkan waktu itu, diri saya sudah mulai connect dengan pribadi rohani saya waktu itu. Nah, akhirnya saya sudah mulai seimbang. Dan akhirnya pelajaran dari guru saya ingat kembali waktu itu. Nah, habis melihat sekeliling bumi itu, saya melihat makhluk-makhluk ya, makhluk-makhluk yang banyak sekali. Ya, semuanya indah. Dan mereka berwujud juga. Tapi mungkin wujudnya wujud gaib ya, bukan wujud seperti kita ini. Nah, mereka bersuara juga, bersuara. Nah, berwarna juga, ya berwarna. Sama lah seperti kita ada warnanya juga. Tapi dia bukan manusia. Bukan ya. Bukan. Artinya makhluk-makhluk ciptaan Allah lah. Sebentar. Ya. Artinya bahwa banyak pengamatan, banyak penelitian yang mengatakan sebenarnya ada kehidupan lain di luar manusia itu memang benar-benar nyata. Panjenengan menyaksikan gitu ya. Ya. Saya lihat di situ banyak jenisnya. Banyak jenisnya. Dan mereka tidak menyeramkan seperti apa yang sering dibicarakan itu. Mereka semua indah, dan mereka semua ya beribadah sama seperti kita. Nah, cuman ada instruksi dari guru, ketika kamu sudah ada di alam itu, tolong jangan berlama-lama, kata guru saya teh. Iya, karena punten ya, pastilah semua perjalanan spiritual akan tahu memang hal ini teh, pasti tahu. Karena ada orang yang berlama-lama di alam ini, ujung-ujungnya dia nanti sakti. Sakti. Iya. Banyak, katakanlah sesuatu yang baru lah di kehidupannya, sehingga
dia jadi sakti karena ada bantuan-bantuan dari alam itu, gitu. Artinya dari perkenalan, ya, dari hubungan-hubungan di sana itu, akhirnya bisa manusia ini bisa koordinasi dengan mereka. Ya, begitulah orang Cirebon bilang kalau di alam ini nanti banyak kodamnya, katakanlah, banyak pembantunya. Tapi kata guru saya, dah jangan berlama-lama di situ, karena perjalanan masih jauh ya, masih jauh. Nah, setelah itu kemudian saya melihat lagi lebih atasnya itu wujudnya sudah hilang semua, sudah nggak ada wujud mereka itu. Nggak tahu apa berganti alam atau bagaimana. Yang penting saya sedang mencocokkan saat itu antara pelajaran guru dengan kejadian yang saya alami waktu itu. Nah, di alam selanjutnya itu saya hanya melihat cahaya-cahaya saja yang berwarna-warni, tapi ada suaranya gitu loh, Mas. Ada suaranya gitu, ada suaranya. Nah, di sana gemuruh sekali, artinya suara-suara itu benar-benar bergemuruh. Yang ada di sana bukan suara-suara kayak kita begini, ya, kumpul-kumpul terus bercerita tentang kita gitu. Kalau di sana yang ada itu suara-suara puja dan puji. Hanya suara saja? Iya, suaranya ramai tapi isinya puja dan puji. Artinya ada yang baca subhanallah, ada yang la ilaha illallah gitu. Ya, saat itu. Jadi saya menikmati di sana. Saya terharu bahwa ada suara-suara yang memuji nama-nama Tuhan, nama-nama Allah. Nah, kemudian saya naik lagi. Yang tadinya berwarna-warni itu jadi hilang dan berubah alamnya menjadi jernih ya. Jadi seperti air aqua ini jernih di sana. Nah, nggak ada ujungnya, semuanya jernih. Nah, saya sedikit lama di sana. Kemudian saya naik lagi ke atas. Nah, dari alam yang jernih itu berganti. Jadi seperti kristal itu. Jadi waktu itu saya seperti merasa ada di dalam berlian itu, atau kristal ya. Luar biasa, sangat indahnya waktu itu. Nah, tidak tahu saya berapa lama di situ, karena yang saya yakini waktu perjalanan di dunia dengan perjalanan spiritual itu memang berbeda, ukurannya berbeda. Nah, sehabis saya di sana, kemudian saya merasa naik lagi, dan semuanya hilang menjadi cahaya, Nah, cahaya yang tak berujung. Ya, Masya Allah. Ketakjuban saya waktu itu sampai sekarang melihat ketika saya di Gua Pemijaan, sampai sekarang masih terngiang-ngiang ya. Masih terngiang-ngiang, luar biasa. Ada alam yang isinya nur semua, Masya Allah, indah sekali, susah untuk diungkapkan dalam kata-kata lah. Nah, suasana hati gimana berada di alam itu? Tahu pernah nggak bisa diungkapkan atau bagaimana? Memang susah, Mas, untuk diungkapin itu susah.
walaupun dia seorang pendekar syair berdarah lah katakanlah, atau seorang puitis, mungkin nggak bisa untuk mengungkapkan dengan sejelas-jelasnya. Habis itu saya nggak tahu, artinya saya seperti hilang. Saya juga tidak terasa ada saya itu, nggak tahu itu kondisi apa. Nah, saya hanyut di sesuatu yang memang saya juga susah untuk menjelaskannya gitu. Nah, karena semuanya nggak ada. Dibilang kosong juga, saya juga sekarang masih mikir sekarang gitu, karena memang saya nggak ada memang. Jadi tidak merasa saya ini dohir yang waktu di gua itu ya, atau merasa saya itu rohani saat itu. Tidak terasa apa-apa gitu. Nah, habis begitu saya merasa turun kembali gitu. Karena saya lebih senang di alam cahaya itu, saya berlama-lama di situ. Saya berlama-lama meneliti kembali, mendalami kembali gitu. Nah, habis itu ya turun kembali di alam yang seperti kristal itu. Nah, saya juga sedikit mendalami di situ. Ya sampai sekarang juga ya masih ingat lah. Nah, turun lagi ke alam yang jernih. Kemudian turun lagi di alam yang tadi itu, yang ada warna dan puja dan puji itu ya. Nah, turun kembali di alam yang ramai itu, yang serba punten ya, serba goib itu. Kemudian saya mulai melihat tatanan bumi ini gitu. Tatanan bumi ini. Nah, baru saat itu saya dibangunkan. Nah, saya juga nggak kenal sama beliau. Beliau hanya membangunkan saya, kemudian titip pesan ke saya gitu, agar apa yang telah diperlihatkan, apa yang telah diperjalankan, pada saatnya nanti harus diajarkan kepada siapa saja dengan ikhlas, tanpa ada rasa yang bagaimana gitu. Nah, saya pun keluar dari gua itu. Saya jatuh, Mas, pas keluar itu. Saya ditolong penduduk. Saya nggak nyadar, kata penduduk itu 16 hari nggak nyadar itu. Setelah keluar dari gua. Setelah keluar dari gua itu. Kebetulan di sana sudah biasa lah orang yang sekitar itu. Ketika ada orang yang keluar dari gua karena bertapa, dia sudah bisa cara katakanlah menyadarkan gitu ya. Treatmentnya seperti apa sudah hafal kan? Iya sudah hafal. Konon katanya saya itu diasepin gitu sama beliau-beliau. Diasepin dulu, jadi saya suruh nyium asap itu ya. Asap dari nasi itu. Nah, baru saya dikasih makanan sejenis ini, bubur ya, tajin ya. Tajin. Nah, baru saya mulai sadar.
dan alhamdulillah sudah kembali normal untuk apa, bisa makan ya. Nah, mungkin saat itu saya di dalam gua, usus saya udah lempet gitu istilahnya. Iya, jadi harus begitu menurut mereka. Nah, tanpa sadar saya menanyakan ini hari apa, bulan apa gitu, dan saya nggak nyangka ketika itu saya dihitung saya 6 bulan di situ teh. Iya, 6 bulan di gua itu. Kalau guru saya itu sekitar 6 tahunan di fase bertapa tadi. Di itu 1 tahunnya biasa, artinya masuk ke gua, keluar ke gua untuk makan. Itu guru saya 1 tahunnya, kemudian 6 tahunnya itu nggak tahu, artinya mungkin sama ya seperti itu. Lokasinya juga sama ya Kang? Lokasinya kalau duduk mungkin saya sama guru saya berbeda. Enggak, tapi guanya sama. Oh, guanya sama. Kalau gua sama, tapi karena di sana kan ada tempat-tempat, Mas. Tempat-tempat untuk kita katakanlah semedi atau zikir ya, atau uzlah itu. Nah, di sana begitu. Habis itu saya meneruskan perjalanan ke selatan. Sampai ke Sukabumi sana, arah Sukabumi sampai ke Pelabuhan Ratu teh. Nah, terus sampai, jadi proses bertapa itu bagian dari rangkaian jadi musafir tadi ya? Iya, itu ditunjukkan juga sama guru. Kamu nanti harus masuk ke gua itu. Nah, kamu nanti harus begitu. Ada ininya. Ada arahan metode dari guru gitu. Nah, saya lanjutin sampai ke ujung kulon. Sebentar Kang. Ya. Ketika habis diasapin kan. Iya gitu. Akhirnya terbangun tersadar. Saya sedikit ini, istilah sering sadar, sering merem kembali lah kata si ini teh. Kata si warga yang nolongin saya itu. Nah, jadi masih diasapin tuh, masih sedikit melek, merem lagi, tidur lagi gitu. Akhirnya pulihnya kapan itu Kang? Pulihnya sekitar 16 hari itu. Itu langsung setelah pulih dikasih makan beneran? Dikasih makan kayak tajin itu. Tajin saja saya tuh sekitar 4 hari 5 harian kalau nggak salah. Iya, nggak enak Mas. Nggak enak. Kangen lah sama masakan itu. Gitu Kangen ya. Tapi ya disitulah sebuah perjuangan saya pribadi untuk terus menurut sama guru.